Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G7 untuk lab telematika dari USU jurusan Teknik Elektro akan mempresentasikan tentang sentral telepon digital. Sebelum itu, perkenalkan anggota kami, yaitu saya Raymond Mujidki, ada Yos Carlos, Ezekiel Dion, dan Arya Renaud. Pertama, sentral telepon digital. Sentral telepon digital merupakan suatu tempat pemrosesan data atau informasi untuk disalurkan diri ke penelepon atau subscriber kepada subscriber yang lainnya yang dituju dan dengan dilengkapi fitur-fitur yang telah disediakan oleh sentral itu sendiri atau bisa disebut otak dari sistem telekomunikasi. Secara luas, sentral telepon digital itu sendiri diartikan sejenis sentral yang dapat menghubungkan percakapan dua orang pelanggan atau lebih, melakukan proses pengubahan sinyal analog dari pesawat telepon pelanggan analog, atau sinyal digital dari pesawat telepon digital. Kemudian, diproses dengan kode digital 8 bit PCM pada jalur percakapan dan bagian terima diubah lagi ke sinyal analog supaya dapat didengar oleh penerima dengan pesawat analog. Fungsi-fungsi telepon digital, yaitu ada sentral telepon digital memiliki beberapa fungsi yang sangat penting untuk komunikasi telepon diantaranya, yaitu 1. Menganalisa permintaan perbicaraan. 2. Menghubungkan pemanggilan dan dipanggil melalui saklar kanal bicara. Yang ketiga, lepas semua rangkaian dan fasilitas saat pembicaraan selesai. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yos Carlos. Baiklah, saya akan membacakan jenis-jenis sentral telepon digital. Berdasarkan cara pengontrolannya, sentral telepon digital dibedakan menjadi beberapa jenis. Di antaranya yang pertama, sistem pengontrolan langsung. Sistem pengontrolan langsung adalah proses penyambungan dikontrol langsung oleh informasi yang diberikan oleh pemanggil. Sentral telepon dengan sistem ini biasanya menggunakan teknologi analog. Contoh dari sentral telepon jenis ini adalah sentral telepon EMD. Informasi yang diberikan oleh pemanggil berupa pulsa-pulsa dari pesawat telepon putar atau dial. Pulsa-pulsa tersebut akan menggerakkan selektor sesuai dengan jumlah pulsa yang diterima. Sehingga sentral telepon jenis ini lebih dikenal dengan sebutan telepon step by step. Yang kedua, sistem pengontrolan tidak langsung. Dalam sistem pengontrolan tidak langsung, informasi dari pemanggil akan disimpan dalam suatu register. Sehingga sentral telepon jenis ini lebih dikenal dengan sebutan Central SPC atau Storage Program Control. Setelah informasi yang diperlukan mencukupi, maka sentral telepon akan mencari pelanggan yang dipanggil. Bila telah didapat, hubungan akan dilaksanakan. Keuntungan dari sistem ini dibandingkan sistem pengontrolan langsung adalah proses pembangunan hubungan akan lebih cepat, pemakaian peralatan akan lebih efisien, dan kapasitas penyambungan lebih besar. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Ezekiel. Oke, berdasarkan proses penyambungannya, sentral telepon digital dibedakan menjadi beberapa jenis. Di antaranya yang A, ada sentral analog atau manual. Sentral analog atau manual adalah jenis sentral yang memiliki definisi sebagai berikut. Yang pertama, sistemnya itu memakai tenaga manusia untuk mengkoneksikan berkomunikasi. Dan yang kedua, menggunakan switchboard untuk mengkoneksikan dua orang yang akan berkomunikasi. Next. Oke, yang untuk melakukan proses komunikasi, karena semua pekerjaan ini telah diambil alih oleh mesin dan komputer. Karena sentral digital adalah sentral yang mengolah sinyal di dalam bentuk digital, maka memakai metode hierarki sentral. Yaitu yang pertama, jaringan telepon membutuhkan interkoneksi antara sentral untuk meruteikan trafik secara ekonomis menggunakan sekelompok saluran terang yang biasa disebut terang groups. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami, Arya Renaud. Di sini berdasarkan jenis komponen utama sentral telepon digital dibagi menjadi dua.
yang dimana sentral telepon digital full elektronik. Proses telepon digital ini dikendalikan oleh suatu program yang disimpan dalam prosesor atau SPC, bisa disebut juga Store Programmable Control. Yang prosesor dan bagian lintas percakapan antar pelanggan sudah bekerja secara digital. Next. Dan yang kedua ini sentral telepon digital semi elektronik. Penyambungan telepon digital ini dikendalikan oleh program yang disimpan dalam prosesor SPC, namun lalu lintas antar pelanggan masih bersifat analog. Mungkin itu saja presentasi yang disampaikan oleh kelompok 7. Bila ada kurang dan salah kata-katanya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.